Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Baitus Salam, ya mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir dicatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita berada di malam-malam Sya'ban, sudah 1 pekan lebih. Alhamdulillah, semakin dekat pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan kita semua, Allah kuatkan iman kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah pertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas dan sudah selesai kita baca hadis-hadis mengenai tata cara wudhu. Nah, malam ini kita masuk bab baru, yaitu bab nawaqidul wudhu, tentang pembatal-pembatal wudhu. Insyaallah mau ditampilkan hadis-hadisnya, kita kaji bersama. Kita mulai hadis yang pertama di bab pembatal-pembatal wudhu. Insyaallah jenengan sudah dari kecil mengetahui apa-apa yang membatalkan wudhu. Malam ini kita perdalam lagi tentang apa-apa yang membatalkan wudhu ini. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu. Hadis pertama disampaikan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas berkata, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anas cerita dulu sahabat-sahabat Nabi itu ala ahdi, di zaman Nabi masih hidup. Nah, yantadhirunal isya, mereka itu biasa menunggu sholat isya. Jadi mantun sholat maghrib tidak pulang, sekalian menunggu isya. Nah, ada keutamaan, kata Nabi, dari orang kalau setelah sholat terus menunggu sholat berikutnya. Nah, di sini juga disebutkan la yazalu ahadukum fi sholatin madamat as-sholatu
tahbasuhu. Orang itu akan terus dianggap mengerjakan sholat. Mada mati sholat tahbisu, selama yang menahannya itu adalah sholat berikutnya. Jadi mantun zuhur terus mboten mantuk sekalian asar. Nah, antara zuhur dengan asar itu dicatat sholat terus. Mantun sholat maghrib terus mboten mantuk sekalian isya. Nah, dari maghrib sampai isya dicatat oleh malaikat. Bapak fulan, ibu fulana, ini sholat dari jam 6 sampai jam 7. Nah, karena diamnya itu menunggu sholat berikutnya. Nah, jadi dihitung oleh malaikat sedang sholat. Padahal tengok mawon. Nah, ya, alhamdulillah niki mantun maghrib terus sekalian nunggu isya kita hadir ngaji. Nah, kita kan duduk-duduk ini sambil mendengarkan hadis-hadis Nabi. Nah, malaikat nyatet ini. Nah, sholat malih sampai mangke jam pinten? Jam 7 nih, jam 7 lebih. Nah, sahabat kata Anas bin Malik waktu itu begitu. Nah, menunggu sholat isya hatta tahfiqa ru'usuhum, hingga tahfiqa. Nah, ini hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai tahfiqa niku napa diluk ngantuk. Nah, sampai kepalanya diluk. Jika terus jenengan niku pas dengarkan khutbah niku khutbah Jumat nggih diluk saking khusyuknya nggih. Nah, niku tahfiqah. Nah, sahabat waktu itu mengalami itu, nunggu sholat isya. Karena Rasulullah kadang-kadang itu sholat isyanya atamah, istilahnya. Rasulullah sengaja mengakhirkan waktu isya. Nah, semua sholat-sholat yang lain itu utamanya, lebih afdolnya di awal waktu, kecuali isya. Isya niku mboten napa-napa di akhir waktu. Sengaja di akhir waktu, jamaah nggih, tetap jamaah. Nah, sampai Rasulullah itu kata Aisyah pernah keluar itu tengah malam. Nah, sahabat sudah ngantuk-ngantuk nunggu. Nah, tengah malam baru muncul Rasulullah, baru ke masjid. Nah, Aktama Rasulullah, kata Aisyah, tengah malam Rasulullah itu baru sholat isya berjamaah. Nah, kata Rasulullah, innahu la waktuha. Ya, ini sebenarnya waktu sholat isya itu tengah malam ini. Nah, aslinya sholat isya itu ini jam 12, jam kali 12. Laula an asyqa ala ummati, kata Rasulullah, sekiranya aku tidak ingin memberatkan umatku, tak berlakukan waktu yang aslinya itu, yaitu isya tengah malam. Nah, Rasulullah paham betul, jangankan tengah malam, jam 7 mawon. Tambah jam 12. Paling muadzin kali takmire mawon. Nah, makanya Rasulullah aslinya isya itu ya tengah malam ini. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak lihat ini bakalan merepotkan umatku, ya tak berlakukan. Tapi Rasulullah tahu itu berat bagi kita sholat isya tengah malam. Nah, sambil nunggu Rasulullah datang, tahfiqa ru'usuhum. Nah, kepalanya para sahabat itu nunduk-nunduk, ngantuk. Nah,
Summa yusallun. Wah, waktu Rasulullah tiba, yusallun, mereka kemudian sholat. Wala yatawaddaun, dan tidak wudhu lagi. Nah, jenengan sudah insya Allah paham maksudnya gitu. Jadi, nah, di sini dikatakan an-naumul yasir, di keterangannya tidur yang ringan, cuma ngantuk-ngantuk tadi, minal jalis, posisi masih duduk, la yang tudul wudhu, tidak membatalkan wudhu, tidak sampai membatalkan wudhu. Sedangkan an-naumul kathir, tidur yang banyak, mungkin maksudnya tidur nyenyak, naqidun lil wudhu, nah itu yang membatalkan wudhu. Jadi kita tahu tidur itu membatalkan wudhu, tapi tidak semua tidur. Kalau tidur hanya ngantuk-ngantuk, nah, repot kalau ngantuk terus batal. Nah itu jamaah Jumat niku wudhu kabeh. Jenenge salat wudhu. Nah, di sini dikatakan an-naumul kathir, tidur yang membatalkan itu tidur yang nyenyak. Nah, sudah ada contohnya, dulu para sahabat juga menunggu sholat isya itu sampai ngantuk-ngantuk karena isyanya tengah malam, dan tidak wudhu lagi, tidak sampai batal. Kalau di kitab nopo takrib mazhab Syafi'i niku an-naum ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur yang membatalkan itu tidur yang sudah tidak kokoh duduknya. Kalau duduknya masih kokoh, nah dijawil kedik tangi, nah niku masih kokoh, jadi belum membatalkan. Tapi nek didudul geblak, nah niku sampun boten kokoh, nah ini batal, berarti anteng. Ben gak geblak sendepel lain. Nah itu sendepel bisa diperkirakan. Kinten-kinten kalau sendepelannya diambil niku geblak nopo sek kokoh. Nah niku lenggah masih kokoh tapi ngorok niku masuk sing pundi niku. Kadang duduk masih kuat nih, tapi kok suaranya ya, ini masuk yang mana itu? Duduknya masih kokoh tapi sampai ngorok. Wonten kan gitu. Okay. Nah, itu tadi hadis pertama yang membatalkan wudhu itu tidur nyenyak. Nah, kalau tidur masih ringan, nah dengarkan khutbah tiba-tiba dulu khotibnya bengok gitu, terus langsung bangun lagi, nah ini masih ringan. Nah kalau innal hamdalillah terus dulu bangun-bangun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin, berarti sepanjang khutbah sampun tidak sadar. Nah itu mungkin sudah nyenyak. Baik, lanjut hadis yang kedua. Al haditsus tsani wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish, datanglah sahabiah namanya Fatimah. Nah, tapi bukan Fatimah putrinya Rasul, niki Fatimah binti Abi Hubaish. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap Nabi. Nah, kalau dulu
Orang langsung tidak paham, tidak ngerti, langsung bertanya kepada Rasulullah. Nah, faqalat, kata Fatimah, ya Rasulullah, inni imro'atun, aku ini seorang wanita ustahadu, yang mengalami istihadah. Nah, jadi ini sudah maklum, Fatimah ini juga paham kalau ada sesuatu yang keluar dari dua jalur itu, kemaluan dan lubang dubur, itu wudhunya batal. Nah, kalau haid itu sudah ada waktunya, nifas ada waktunya. Nah, kalau istihadah ini kan sewaktu-waktu. Nah, fala adhur, maka saya tidak bisa suci ya Rasul, ini terus keluar terus. Nah, kan batal terus. Nah, di fikih kan darah wanita ada 3, ada haid, sudah maklum, darah normal wanita yang sudah balik, nah, siklus bulanan, kemudian ada darah nifas yang mengikuti kelahiran, habis lahiran. Nah, di luar haid dan nifas ada namanya istihadah. Nah, istihadah ini faktor sakit, bisa sakit fisik, bisa psikis. Nah, Fatimah ini mengalami itu. Ya Rasul, keluar istihadah terus. Jadi habis wudhu keluar lagi, habis wudhu keluar lagi. Lah, tidak suci-suci saya ini. Apa ada usholat? Gimana sholat saya? Apa tidak perlu sholat saja? Maksudnya kayak haid kan tidak sholat. Nah, apakah istihadah juga begitu? Karena tidak bisa suci, keluar terus. Kata Nabi, la, honda, jangan tidak sholat. Innama dzalika irkun walaysa bihaid. Nah, kalau istihadah itu darah penyakit. Kalau bahasa medis apa itu namanya? Ada kelenjar, ada saluran apa yang pecah sehingga menimbulkan keluarnya istihadah. Nah, walaysa bihaid ini bukan haid, beda. Nah, kalau haid ya tidak sholat, tapi kalau istihadah tetap sholat, tetap sholat. Nah, faida akbalat haidatuki fada'i as-sholat. Jika yang datang itu haid, maka tinggalkan sholat. Nah, kalau yang hadir, darah yang keluar itu darah haid, maka jangan sholat, betul. Wa idza adbarat faghsili antidam. Nah, kalau sudah selesai haidnya, maka mandi besarlah. Mantun haid kan mandi besar. Nah, bersihkan dirimu dari darah. Summa sholli. Maksudnya, kalau misalnya haid sudah selesai, terus ada keluar darah lagi yang ini merupakan darah istihadah, maka tetap sholat. Tetap sholat. Muttafaqun alaih, dalam riwayat Imam Bukhari, summa tawaddo'i li kulli sholat. Nah, bedanya kalau orang istihadah itu wudhu setiap mau sholat. Nah, pokoknya mau sholat wudhu. Nah, habis itu sholat. Dalam sholat keluar darah istihadah, tidak apa-apa, lanjutkan. Nah, mantun wudhu, ya sudah, yang penting sudah wudhu. Kok ada keluar lagi, tidak masalah, lanjutkan sholat. Ulama mengkategorikannya rukhsah. Nah, jadi setelah wudhu dibersihkan area yang kena istihadah itu, lalu pakai ngapunten pembalut, nah terus sholat. Nah, berlaku juga para ulama menjelaskan laki-laki juga mengalami seperti itu. Kalau laki-laki tidak istihadah, tapi nopo biasanya pipis terus nih, apa istilahnya,
Nah, beser nih. Nah, kalau bahasa Arabnya itu salisul baul, terus menerus pipis. Nah, mantun wudhu ada yang keluar, ruku keluar lagi. Wah, terus piye ini bakal terus. Nah, ini masuk kategori tadi rukhsah. Yang penting mau sholat wudhu, area itu dibersihkan, lalu pakai nopo Pak? Kalau bapak-bapak. Saat ini wonten popok dewasa. Jangan pakai spon. Kalau ibu-ibu sudah maklum. Nah, bapak-bapak sekarang ten Indomaret dan Alfamart itu sedia popok dewasa. Nah, ini bisa ini tidak apa-apa mengalami itu dan tetap sholat. Ada juga salisurih, terus menerus keluar angin, ngentutan. Nah, ada orang yang begitu. Nah, ini sudah tidak terkontrol. Jadi tiba-tiba brot, tiba-tiba mantun wudhu brot, takbiratul ihram brot, rukuk napa malih brot. Nah, bahasa Arabnya salisurih, kentut terus menerus. Nah, itu tadi karena sakit ada yang istihadho, ada yang pipis terus, ada yang kentut terus. Nah, ini masuk kategori rukhsah tadi. Yang penting sudah wudhu, nah habis itu langsung sholat. Kok nanti baru takbiratul ihram sudah berat balik, lanjutkan. Ini rukhsah, keringanan. Kalau tidak begitu ya tidak sholat. Nunggu sampai kapan? Lawang tiap menit kentut. Nah, cuma kirangan kalau jamaah sebelahnya itu yang mungkin ambil posisi yang aman gitu. Nah itu summa tawaddo'i li kulli sholat. Nah, kamu wudu, yang penting setiap mau sholat wudu. Nah, mau sholat duhur wudu, mau sholat asar wudu, mau sholat maghrib wudu. Nah, setelah wudu langsung sholat. Pas sholat kok keluar darah istihadhah, tidak apa-apa, lanjutkan. Nah, ini termasuk rukhsah. Baik, hadis yang ketiga. Wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala kuntu rajulan madzaan. Nah, ini juga bisa dialami. Kata Ali, saya itu pernah mengalami madza, sebagai laki-laki yang sering keluar madhi. Nah, kalau tadi ada darah perempuan, ini ada cairan laki-laki, ada mani. Nah, sudah maklum, ada madhi, nah ada wadi. Nah, madhi itu keluar ketika hayajani syahwah. Nah, ketika syahwat muncul, syahwat menguat, itu kadang ada yang cairan yang keluar, tapi bukan air mani. Nah, di sini disebutkan inda yakhruj indal mula'abah, biasanya keluar ketika mula'abah, sebelum berhubungan suami istri. Nah, pelukan dulu, mula'abah itu prajima gitu. Nah, itu najis. Terus nanti
itu wudunya batal di hadisnya. Nah, itu jenengan kalau ini sudah balik semua kan. Jenengan mungkin mau berhubungan suami istri, nah terus baru mau ke intinya, ternyata datang tamu, ada yang dodok. Nah, terus nemui tamu, nah tamunya pulang, misalnya adzan asar, nah mau sholat, nah jangan langsung sholat, cek dulu, barangkali di celana jenengan itu ada cairan di situ, nah itu najis dan wudhunya batal, nah itu madhi. Nah, Ali bin Abi Thalib itu pernah mengalami itu. Kuntu rajulan madda'an. Saya itu dulu mudah keluar madhi. Jadi ketika timbul syahwat, terus ada basah-basah di area situ. Nah, fa'amartul Miqdad. Maka aku menyuruh Miqdad. Nah, sahabat yang lain namanya Miqdad. Nah, ini populer nama Miqdad nih. Sejak zaman Nabi sudah ada namanya Miqdad. An yas'alan Nabi. Nah, saya suruh Miqdad untuk nanya ke Nabi. Nah, memang Ali ini malu. Di hadis yang lain disebut fastahya itu an as'ala Rasulullah. Saya mau menanyakan ini sungkan kepada Rasulullah. Limaka nati ibnatihi, karena posisi putrinya itu, nah, kan Ali suaminya Fatimah, nah, menantunya Rasulullah, mau nanya bab ini itu sungkan. Nah, terus nyuruh Miqdad takokno Nabi. Nah, ini gimana kalau orang keluar madhi, gimana wudunya, terus airnya itu bagaimana? Faqala, kata Nabi, jawaban Nabi, fihi al-wudu. Nah, kalau keluar mandi maka wajib berwudu. Nah, jadi wudunya batal kalau mau sholat wudu dulu. Tapi tidak seperti mani. Kalau yang keluar air mani kan tidak cukup wudu, tapi harus al-ghusl, harus mandi besar. Nah, di keterangan ini disebut riwayat-riwayat yang lain Rasulullah berpesan di riwayat Imam Muslim, igsil dzakaroka wa tawaddo. Nah, igsil dzakaroka, cuci kemaluanmu karena ada air mandinya itu najis. Nah, jangan wudhu toh, najisnya itu dihilangkan juga. Kalau celananya kena ya ganti celananya. Nah, ihsil dzakarok, bersihkan kemaluanmu, watawaddo, dan berwudulah. Nah, habis itu wudu baru sholat. Di hadis yang lain, ihsil dzakaroka wahsil al-unsayain watawaddo. Ini lebih rinci lagi. Nah, ihsil dzakaroka, bersihkan kemaluanmu, wahsil al-unsayain, napa niku, dan bersihkan unsayain. Oh, satu huruf. Unsayain itu yang dua itu. Napa bahasa yang jenengan? Nah, jadi kan ada bahasanya sendiri-sendiri. Yang kemaluannya itu zakar, nah yang di bawahnya itu unsayain, yang bentuknya ini majelis terhormat. Jadi ini memang bahasanya begitu, Nabi terus terang. Nah, unsayain itu dua telur itu. Nah, itu jangan lupa juga dibersihkan, kemungkinan kena juga.
Nah, baru setelah membersihkan itu tawadhu lalu wudulah. Setelah itu sholat. Nah, itu berlaku bagi yang mazhab. Nah, di sini ulama sepakat dan madhi, wadi, air kencing, apapun yang keluar dari kemaluan itu membatalkan wudhu. Nah, baik, ini hadis yang ketiga. Kemudian lanjut hadis yang keempat. Nah, hadis yang keempat ini biasanya orang berdiskusi panjang, ulama juga punya pendirian masing-masing dengan dalilnya. Mungkin jenengan juga punya pendapat juga masing-masing tentang ini. Nah, memang fikih itu pembahasannya luas. Nanti kita baca di sini keterangannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi qabbala ba'dha nisaihi, itu qabbala, beliau itu mencium ba'dha nisaihi, salah satu istri beliau. Di sini tidak ada yang aneh. Nah, summa kharaja ila sholat, habis itu langsung berangkat sholat ke masjid, walam yatawaddo, dan tidak wudhu lagi. Nah, berarti apa Bapak Ibu sekalian? Kalau di sini berarti menyentuh istri batal napa mboten wudhunya? Nabi mencium, bukan lagi nyentuh pakai tangan, bahkan cium. Nah, itu setelah itu beliau tidak wudhu lagi, langsung sholat habis itu. Nah, ini makanya ini salah satu hujahnya Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, yang mengatakan sentuhan suami istri itu tidak membatalkan wudhu. Nah, begitu juga dengan Imam Ahmad mazhab Hambali, kemudian Imam Malik mazhab Maliki juga begitu. Sentuhan tidak membatalkan kecuali sentuhan yang mengandung syahwat. Nah, jadi kalau ciumannya ciuman pamitan itu tidak batal. Tapi kalau ciumannya sama ada setrumnya kayak gitu, maka itu yang membatalkan. Ciuman syahwat atau sentuhan syahwat. Di riwayat yang lain kan Rasulullah sedang sholat malam. Nah, Aisyah tidur itu kakinya nopo istilahnya, ya apa gelebak. Jadi tadinya di samping. Nah, tiba-tiba mboten jenengan mawon sing gelebakan pas. Nah, tadinya sudah posisinya sudah tidak ada Aisyah di sebelah. Ternyata waktu Rasulullah mau sujud, kakinya Aisyah menjulur ke tempat sujudnya Rasulullah. Nah, sama Rasulullah disingkirkan. Nah, Rasulullah lanjut sujud, tidak batal. Nah, itu diantara hujah-hujah dalil-dalilnya para ulama yang mengatakan sentuhan itu tidak batal. Nah, tapi ada satu mazhab yang kekeh, yaitu mazhab Syafi'i. Sentuhan suami istri itu membatalkan wudhu dengan hujah di ayat Quran itu, nama aula mastumun nisa. Salah satu yang membatalkan wudhu aula mastumun nisa, la mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian. Nah, menyentuh istri itu membatalkan di Quran. Menyentuh istri ya. Kalau menyentuh yang bukan istri
bukan membatalkan lagi tapi dosa ya. Nah, itu ada di surat Al-Maidah, ada di surat An-Nisa juga. Nah, Imam Syafi'i berpedoman lamasa itu menyentuh. Ya pokoknya nyentuh ketemu kulit batal. Nah, tapi Imam Hanafi dan lain-lain tadi memaknai lamastum di situ, menyentuh di situ, menyentuh dalam tanda kutip, yaitu hubungan suami istri. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak masuk itu hubungan suami istri, yo tidak wudhu tok, yo mandi besar babnya. Nah, kemudian lalu gimana Imam Syafi'i menyikapi hadis ini? Nah, kita baca sanadnya, akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, tapi Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Jadi Imam Syafi'i juga ini melihat ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, sementara tadi itu ayat Quran. Nah, menurut Imam Bukhari sendiri hadis ini juga dhaif. Hadis yang Nabi mencium istri lalu tidak wudhu lagi, itu derajatnya dhaif. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat para ulama. Kalau disimpulkan dari 4 mazhab itu, Imam Abu Hanifah sentuhan kulit suami istri itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan itu kalau sampai berhubungan suami istri. Imam Malik dan Imam Ahmad, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, sentuhan tidak membatalkan wudhu kecuali sentuhannya bisyahwah, dengan syahwat. Yang paling ketat Imam Syafi'i, pokoknya sentuhan, syahwat, tidak syahwat itu batal. Nah, jenengan cocok sing pundi? Nggih, lebih hati-hati Imam Syafi'i nggih. Nah. Ya, wis mantun wudu ndak usah jemok-jemok daripada batal. Menurut salah satu pendapat itu batal, meskipun menurut pendapat yang lain tidak batal, tapi hati-hati lebih bagus. Baik. Hadis ke-5. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi, apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya. Nah, fa ashkala alaihi, lalu dia bingung, masih ragu-ragu, apakah tadi ngentut nopo boten. Kadang orang mengalami itu nggih, perasaan kok koyo ngentut tapi gak ono suarane. Nah, faaskal. Nah, kecuali sebelahnya sampun anu nggih, nutup. Nah, kalau masih ragu-ragu ngentut apa ndak, jadi di sini jelas ngentut itu membatalkan wudhu. Tapi kalau masih ragu-ragu ngentut apa ndak, itu kata Nabi, nah ini, kalau dia masih ragu, akhraja minhu syai'un amla, sudah keluar sesuatu atau tidak, ngentut apa ndak tadi itu masih ragu, fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan buru-buru keluar dari masjid, maksudnya membatalkan sholat lalu wudhu lagi. Nah, hatta yasma'a sautan, hingga dia memastikan kalau dia itu ngentut dengan cara mendengar suara, au yajida rihan,
atau mendapati bau. Nah, itu kriteria yang paling mudah kalau ragu-ragu. Nah, ngentut enggak, suaranya enggak ada, juga enggak ada baunya. Nah, sudah, berarti enggak ngentut. Kembali ke posisi awal, dia yakin tadi sudah wudu. Nah, ragunya itu batal apa enggak, maka menang enggak batalnya. Tapi suara dan bau ini bukan patokan ya. Ini Nabi menyarankan itu kriteria utamanya. Tapi kalau sudah yakin ngentut, meskipun tidak ada suaranya ya tetap batal. Iya ngentut, tapi gak ada suaranya. Nah, itu batal. Kalau sudah yakin, ini kan tidak yakin. Nah, maka dikonfirmasi dengan ada bau atau suara. Nah, makanya ulama memberi kaidah di antara contohnya itu ini. Nah, kaidahnya al-yaqin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang masih ragu-ragu. Nah, kalau tadi yakin sudah wudu, terus ragu-ragu batal apa enggak, maka menang yang sudah yakin itu, sudah wudu. Itu kalau ragu-ragunya itu batal apa enggak, wudunya sudah yakin. Tapi kalau ragu-ragunya sudah wudu apa belum, berarti belum wudu. Nah, seperti itu. Nah, baik. Di sini dikatakan ada keterangan tahrimu al-insiraf minas shalah li ghairi sababin bayyin. Larangan, tidak boleh bermudah-mudah menggugurkan sholat, membatalkan sholat tanpa ada sababun bayyin, tanpa ada sebab yang jelas. Jangan gampang-gampang membatalkan sholat. Nah, kecuali sebabnya jelas. Nah, batal wudunya jelas, batalin sholatnya. Nah, dan seterusnya ada bencana, ada gempa bumi misalnya, ya tidak apa-apa. Masjidnya kebakaran misalnya. Nah, itu boleh batalin, itu sababun bayyin, dibatalin sholatnya. Jangan ini, wah tidak apa-apa, gempa bumi saya tetap sholat. Nah, nanti ketiban ini saya mati dalam keadaan sholat, keren kan? Enggak begitu, konsepnya enggak begitu. Hifdzun nafas. Nah, salah satu pakem dalam Islam itu di nomor satu kan hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga nyawa. Sholat nanti bisa, setelah itu sholat lagi bisa. Tapi kalau nyawa ini cuma satu, tidak bisa ditunda ketiban tembok. Nah, memang ada orang yang meninggal tertimpa bangunan karena musibah itu mati syahid, tapi itu dalam keadaan tidak sadar, tilem terus ketiban tembok. Nah, bahwa syahid, kata Nabi, yang begitu dihitung mati syahid. Nah, tidak sadar. Nah, kalau ini sadar, wah tidak apa-apa, nanti ketiban saya mati syahid. Nah, tidak begitu. Tidak begitu. Ada kebakaran, tidak apa-apa, saya terbakar dalam keadaan sholat. Nah, nanti keren beritanya. Tidak begitu, konsepnya tidak begitu. Selamatkan diri dulu. Sholatnya al-waktu muasa. Nah, masih ada waktu setelah itu untuk sholat. Sementara nyawa ini cuma satu, tidak bisa ini mati terus nanti hidup lagi, tidak aja, cuma satu. Selamatkan nyawa. Nah, tahrimul insiraf minas sholah li ghairi sababin bayyin. Haram membatalkan sholat tanpa ada sebab yang jelas. Nah, sebab-sebab yang jelas, yang darurat, baru boleh batalkan sholat. Baik,
Nih, 2 menit lagi. Oh, enggak cukup ini nambah hadis lagi. Eh, atau barangkali ada tambahan dari panjenengan? Oh, oke. Keluarga keluarga yang bernama Muslim itu jabatan asal Keluarga, keluarga istri, nggih, yang istri ngajak jabatan. Sedangkan suami sejati sampun pulang, nggih. sampun nunggu. Berarti mboten mahram niki, mboten. Masih kalau musim mahram itu datang Nggih. Nggih, jadi nggih tadi nggih matur nuwun, tadi belum sempat disinggung. Nah, tentang yang pasti sentuhannya itu sentuhan kulit yang membatalkan, atau dalam pembahasan tadi kalau sentuhannya masih ada penghalangnya itu tidak batal. Kalau kita ambil pendapat yang batal nih. Nah, kemudian sentuhannya dengan siapa? Nah, kalau sentuhannya dengan mahram yang abadi seperti ibu, nah, anak perempuan sendiri, kemudian ponakan, ini kan mahram. Mahram artinya ini semua tidak boleh dinikahi. Ini sudah kayak awak dewe lah, ya, sentuhannya itu. Nah, ini tidak ngefek dalam sentuhan, tidak ngefek pada wudhu. Nah, yang membatalkan itu yang bukan mahram. Sepupu itu keluarga, tapi bukan mahram. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau salaman yang bukan mahram ya tidak boleh, juga batal. Ya batal. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sampun masuk waktu Isya. Nggih, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.